Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami di channel Sahabat Nur Alif. Gimana kabarnya sahabat NA dimanapun berada? Semoga saja sehat selalu ya. Amin amin. Jadi di malam ini pertemuan kita mau ngebahas soal bagaimana sih terbentuknya awal mulanya pengajian Nur Alif ini, terutama awal mulanya Bang Waslim, terus Saudara Dwi Saudara Manarul. Dulu awal mula bisa masuk ke pengajian itu bagaimana? Langsung saja kita tanya-tanya ke beliau-beliau ini ya. Gimana Bang Waslim? Dulu masuk pengajian tuh gimana ceritanya tuh? Apa ceritanya ya? Awal mulanya tuh. Lupa, udah lama soalnya. Kira-kira tahun berapa itu? Tentang apa itu? 2008 atau 2009-an salah. 2008. Wah, saya kayaknya belum di Jakarta itu sahabat NA. Saya belum lahir. Jadi awalnya gimana tuh tahun 2008 bisa masuk di pengajian Nur Alif ini? Awalnya ya dulu di kerjaan kan memang sering nongkrong bareng ya. Ah, Nongkrong bareng. Terus cerita-cerita ya kan? Cerita-cerita terus kepikiran ada beberapa teman yang aktif di pengajian, coba ikut. oh gitu. Jadi awalnya itu dulu sering-sering nongkrong bareng, terus tahu kalau temen ada pengajian gitu, iseng-iseng ikut gitu ya. Iya, yang ikut daripada juga setiap pulang kerja nongkrong doang ya kan. Habis maghrib nongkrong sampai jam 9 sampai jam 10 kadang malam. Ya. Sekali-kali setiap malam Jumat seminggu sekali ya kan. Iya. Kita isi dengan ya dulu mah ibaratnya masih ikut-ikut dulu ya, ikut-ikut doang ya. Iya. Namanya awam ya kan. Jadi awalnya ikut-ikut, lama-lama nyandu gitu ya. Ya harusnya gitu. Alhamdulillah. Seperti itu. Alhamdulillah sampai sekarang. Sekarang aja udah tahun 2022, berarti udah lama banget tuh. Nah, kalau Iyu gimana nih? Dulu bisa masuk pengajian ceritanya? Saya juga dulu sih dikenalin sama Nur Alif itu sama temen, diajak sama Bang Agus sama Bang Gondrong. Oh. Sekarang Bang Gondrong udah jadi alumni. Alumni, Iya. bukan alumni. Lagi istilahnya lagi ada kesibukan lah ya. Jadi bukan. lagi ada kesibukan. Namanya lagi ada kerjaan lah. Istilahnya kita kan nggak tahu ya. Awalnya sih diajak sama Bang Gondrong tuh, sama Bang Agus juga. Ya kira-kira lama-lama tertarik juga gitu sama pengajian ini, sama yang dipelajari gitulah. Lagi pas baru-baru awal kan sempet iseng juga namanya anak baru gitu ya kan, apalagi baru belajar tentang hal seperti ini gitu. Jadi iseng kayak gitulah. Temen-temen waktu masih sekolah suka ditarik-tarikin gitu yang ada gaibnya sampai kena batunya sendiri gitu, sampai tangannya kaku. Ini pertanyaan saya nih. Kan namanya pengajian ya, biasanya namanya pengajian kan ya kita datang tahlil atau kita ke pengajian besar gitu kan. Nah, kalau ke pengajian Nur Alif ini kan ada istilahnya semacam pembelajaran mengenal diri, mengenal hati, mengenal ruh. Ya, istilahnya kita bukan bermain ya, jadi pembelajaran buat mengenal gaib. Iya. Nah, yang namanya kita pengobatan. Nah, itu awal mulanya bagaimana? Setelah tahu kalau di dalam pengajian Nur Alif ini ada semacam pembelajaran pengobatan, kan baguslah buat pengobatan. Siapa tahu berfungsi buat keluarga kita, bisa buat menolong sesama. Nah, itu gimana perasaannya dulu waktu pas mengetahuinya? Itu pas kayak tentang pengobatan, tentang hal-hal gaib kan waktu itu masih awam juga. Ya itu iseng saya suka
narikin yang ada di badan temen-temen dulu waktu masih nggak tahu efeknya gitu. Akhirnya kan kena batunya tangan jadi kayak kaku. Oke. Jadi dulu pas masih baru istilahnya baru pertama kali dateng, terus di rumah coba-coba praktek sendiri gitu Kan tanpa penasaran. pengawasan teman-teman gitu. Iya. Oke. Kalau itu tahun berapa itu kalau boleh tahu? Waktu itu 2013 kalau nggak salah. 2013. 2013 Bawah 2014 lah lah. masih sekolah. Berarti kurang lebih Kelas udah satu. 9 tahunan ya? 9 tahun. 9 tahun. Nah, kalau nih saudara kita yang paling tampan ini gimana ini? Awalnya kenalin nih, namanya siapa Bang? Raden. Tolong dikenalin ke sahabat NA dong. nama samaran aja ya. Nama samaran aja. Jangan nama asli. Ya boleh. Bang Sulaiman namanya siapa? Dwi, nama asli mah Dwi. Oh. Iya. Sering dipanggilnya Keling. Oke. Itu kenapa Karena tuh kok Keling- bisa dipanggil Keling? Itu bontot itu senior. Oke, dulu Bang Bontot ya? Iya, nama kesayangan. Makanya kalau dipanggil Dwi itu rasanya apa? Siapa ini Dwi? Awalnya ngikut ngaji, ngisi kekosongan dan ngeliat si Kiting. Kosongan apa tuh? Kosongan hati apa gimana? Tidak. Aduh, kalau Awalnya- kosongan hati sampai sekarang kayaknya. Sepertinya sudah berlalu lah. Oh, sudah berlalu ya udah. Lanjut gimana? Akhirnya ngeliat si Kiting ini di pojokan kelas. Kiting siapa itu? Kiting siapa? ini. Oh, Iya. Jadi Kiting ada panggilnya masing-masing. ada. Oke. Dulu dipanggilnya Panggilnya Iyo. satu Iya. Oh gitu. Akhirnya kok ini anak ngapain kan di pojok kok cuman diem mesem cengar-cengir sendiri ngobrol sendiri. Ini anak lagi ngobrol sama siapa, nanya akhirnya ini gue ngikut pengajian ini gitu. Oh ya udah. Akhirnya selang berapa waktu gue ngikut ngaji dong, ngisi kekosongan. Soalnya kan dari dulu kan ngajinya di Priuk. Pas udah gitu bete sendiri, malam Jumat kagak ngaji, kagak ada kesibukan. Akhirnya udah lu ngikut ngaji gua aja kalau kata si Kiting. Ya udah ya ikut ngaji. Ya awal ngaji mah kaget. Set deh ini ngajinya panjang-panjang bener weh kan gitu kaget ya. Namanya juga awal. Akhirnya pas ngeberanin diri mau di ruqyah. Pas di ruqyah alhamdulillah kan lancar tuh ya. Dulu juga sempat baca-baca apa ya dari abang tuh. Amalan ya? Iya. Baca amalan tentang silat gitulah. Wah pokoknya itu tidak beres. Nah itu setiap mau berantem emosi bawaannya udah kayak itu macan. dulu di ruqyah itu keinginan sendiri apa gimana? Keinginan sendiri. Pengen Ya sendiri. pengen sendiri. Akhirnya ngikut pengajian. Cerita dari awal ngaji tuh pas siapa ya yang kesurupan itu si Misbah kalau nggak salah. Kan awal-awal kaget ya, mesti ini pengajian apa kan belum tahu. Tiba-tiba ada kesurupan, ya cuman bisa gini, ya Allah ini kenapa? Ini gue kagak bisa ngapa-ngapain, bingung. Nah, ngomong-ngomong soal ruqyah nih, kan dulu pertama kali masuk pengajian langsung di ruqyah ya. Nah itu kondisi badan gimana? Sebelum di ruqyah dan sehabis di ruqyah? Gue bisa terbang. Bisa terbang. Enggak. Jadi Badan biar lebih plong informasi aja, sama lebih DNA kan? lebih nggak mikirin ke dunia, lebih nggak mikirin. Jadi taunya tentang dosa-dosanya aja, dosa-dosaan. Terus pas udah setelah itu tuh hidup tuh mau agak tenang lah setelah di ruqyah. Agak tenang ngejalanin kebiasaannya. Suatu ketika di waktu di rumah Cepot ini kan ada sebelumnya senior pengajian juga. Iya. Nah itu dia kan mediator. Nah pas dia udah hilang, gue nggak berani diri kayak gini bilang, gue coba berani deh belajar mediator buat ngisi kekosongan ini kan gitu ya. Nah pas lagi ngopi ngerokok, tiba-tiba merem, ya udah tangan gini aja. Gue bilang kan sama si Kiting, gue ngapain nih? Ya lu ngapa? Ya kagak tahu gue ini ngapa. Udah merem kan, udah setengah sadar. Gerak sendiri. Iya udah gerak sendiri, gini-gini aja bang. Itu Udah berhenti kan ya? itu selang berapa minggu atau selang berapa hari itu? Udah lama itu, nggak ada sebulan ya? Nggak ada sebulan. Jadi nggak ada sebulan udah coba berani. Iya udah nggak berani diri buat jadi mediator. Pas udah gini-gini, lu kenapa sih? Ya ke dalam aja, ke dalam. Ya udah kan ke dalam tuh, ke dalam rumah. Soalnya kan posisi lagi di luar rumah tuh. Pas ke dalam rumah, merem dikit, ya udah langsung gini jadi. Langsung jadi aki-aki lah, kagak tahu udah. Baru dari situ udah mulai jadi mediator terus.
sampai sekarang tuh. Ya sampai sekarang lah kalau lagi ngaji. Oh, Kalau gitu. lagi nggak mau. Lah kok kalau lagi ngaji lah sekarang emang gimana? Sekarang ya ngaji, cuman kan kemarin-kemarin Ya lagi alpa. terbentur sama kerjaan malam. Iya. Oke ya, kesibukan namanya kerjaan kan ya. Jadi Terus nggak bisa pas di ini semenjak kesini-sini juga kan kita makin tahu lah ini pengajian arahnya kemana, nggak cuma belajar tentang hal gaib doang. Iya. Itu ya tentang ngoreksi kita itu siapa, kita hidup buat apa gitu. Dan pembelajaran pendewasaan juga di pengajian ini gue dapet lah. Nggak cuma dunia aja, akhirat juga ada. Itu awal mulanya gitu. Istilahnya yang paling bener-bener bikin srek, istilahnya kan nyampe sekarang bertahan sampai sekarang tuh apa? Kok bisa masih erat gitu sama pengajian Nurhalid? Duh, gimana jawabannya ya kayak itu ya? Coba deh ulangin deh, gue belum enggak tuh. Gimana? Ulangin pertanyaannya. Jadi dulu masuk tahun berapa? 2013-14. 2013-14, sekarang 2022, kurang lebih udah 9 tahunan. Nah, yang bener-bener bikin sekarang tuh masih erat sama pengajian serak tuh apa? Kekeluargaannya. Kekeluargaan, oke. Gitu ya. Kalau iya gimana? Sama satu kekeluargaan. Gue Kekeluargaan. juga di sini pengaji tempat ini saya ngedapet apa yang dulu pernah saya mau gitu. Kan saya dulu kayak seneng baca-baca kisah-kisah ulama gitu. Nah di sini saya dapat yaitu yang tentang zikir di dalam hati itu. Nah, kalau Bang Waslim dulu pas awal mula kan tahun 2008 ya Bang? Nah sekarang udah 2022, nah dulu itu pas pertama kali masuk itu orangnya udah sebanyak kayak sekarang gini atau baru berapa tuh? Banyak dulu mah, banyak seniornya. Oh, berarti kalau dulu malah banyak senior. Banyak iya. Senior semua. Kalau sekarang seniornya emang tinggal berapa Bang? Iya. Nah dihitung pakai jari lah. Oke. Dulu awal mulanya tuh banyak itu berapa kira-kira? Ada sekitar 15 sampai 15, 20. alhamdulillah. Jadi memang unik. Unik Di- ya? Di Nurani itu unik. Heeh. Jadi setiap ada yang anggota baru ya Iya. ikut ngaji, Anggota lamanya hilang. anggota lamanya hilang. Uniknya gini, secara spiritual ya, bicara secara spiritual. Uniknya kalau di telaah itu teman-teman pengajian setelah di ruqyah punya keahlian. Meskipun pada awalnya cuma ngaji, yasinan, cikiran. Terus kita coba belajar tentang masalah gaib ya. Nah, setelah itu uniknya ada satu keistimewaan ataupun kemampuan ya yang insya Allah yang ngasih ya. Iya. Ada yang bisa nyelusurin secara gaib, ada yang bisa keluar sukmanya, ada yang bisa untuk penarikan, Ada yang bisa jadi ada mediator. yang bisa mediator, bahkan mungkin bisa mengulas sejarah ke belakang. Iya. Ada ya begitu uniknya. Alhamdulillah ya Allah kasih Iya. kemampuan ya kan Berbeda-beda. berbeda-beda. Buat satu juga sih Di tujuannya. sini Melengkapi satu sama Iya, lain. melengkapi satu di sama sini lain. ya tadi ujungnya tadi yang bilang link sama Kiting. kiting persaudaraan. Iya. Si A bisa ini, si B bisa ini, si C bisa ini. Jadi Jadi satu saling melengkapi nah, gitu ya. saling melengkapi. Jadi istilahnya ketika kita kedatangan tamu atau bisa dibilang pasien, jadi kita bisa rame-rame, ayo berbondong-bondong, Iya. kita bareng-bareng gitu. Jadi kita bisa mengerjakannya bareng-bareng, kita rangkul gimana caranya biar si pasien itu mendapatkan pertolongan dari Allah. Banyak hal yang Banyak ya, banyak sih hal-hal. yang bisa kita ambil ya. Artinya kita ambil sebagai pembelajaran hidup. Ya, tadi bilang yang satu ahlinya mediator hilang, ada yang baru bisa Iya. gitu kan. Yang satu bagian penarik yang narik gaib sudah ahli ngilang, udah lepas, ganti ada yang baru. Ambil gitu.
Oke, jadi setiap ada yang pergi pasti Allah kasih lagi yang Iya. datang. Jadi namanya pertemuan pasti akan ada perpisahan ya, Bang. Iya benar. Oke, yang namanya kehidupan. Ya, namanya kehidupan kan. Ngopi seluruh. Oke, jadi gitu ya sahabat. Kalau- Mas Agus sendiri gimana? Mas Agus, Mas Mamik lah. Gimana cerita awal mulanya nih masuk kemari? kalau Hostnya gimana hostnya? Iya lah, kita tanya juga lah, Mas Osa nanya doang kemari. Gila. Kita tanya juga ke dia. kalau saya waktu itu tahun berapa ya? Masih muda, nggak usah dilupa-lupain. 98. Enggak. Jakarta Ngomongnya tahun ono dong. 2011. Kurang lebih kayaknya sih tahun 2013-an kayaknya deh. Sama dong kita seangkatan. Awal mulanya ikut pengajian itu gimana? Awal mulanya itu dulu kan kerja di kantin, Hmm. di kantin mall ya, di kantin mall kerja ada tuh yang namanya Misbah, Iya. satu kerjaan juga. Kan setiap hari kan kerjanya kan PS, setiap habis kerja PS terus nyampe pagi. Setiap hari tuh gitu sama Misbah. Nah, nggak lama Misbah tuh setiap malam Jumat kok nggak pernah PS lagi. Nah, tanya dong, kemana sih Mis kok nggak pernah PS lagi? Biasanya kan setiap hari gitu kan. Entar kata dia. dulu. Misbah itu senior pengajian berarti ya? Nah, betul. Jadi kata Misbah, ini gue sekarang alhamdulillah setiap malam Jumat ada rutinitas lain, ngaji katanya. Ngaji di mana kata gue? Sono di Games di daerah alur laut. Sama siapa aja kata gue kan? Kata dia, sama ini sama orang-orang Arta Gading juga kok. Mau ikut apa kata dia? Boleh lah gitu minggu depan. Nah minggu depan akhirnya kan ngikut. Itu juga di kediamannya rumahnya ini Nior. Ya. Senior Eko Pramono. Nah waktu itu di kediamannya Eko Pramono, Bang Nior, kok ngaji kata gue berangkatnya malam banget gitu kan, jam 9 lebih gitu kan. Mulai ngaji jam 10 kurang waktu itu kan, jam 10 kurang. Di situ gue juga bingung, nih kok ngajinya pada merem semua ya kan. Terus lagi ketikutan merem. Ya pada merem semua, gue kan awal kan kagak tahu. Iya. Nah pas merem Tapi waktu lihat anak pengajian pada merem ngajinya, denger ada suara nggak? ya suara pada ngaji bang. Enggak. Dengar pada ngaji. Kalau gua kan dulu pas dengar jikiran itu kan rame banget ya, padahal kan orangnya ya lumayan nggak rame-rame banget lah, cuman pas ketika merem itu suara rame banget, kayak ada suara tambahan, cuman pas dimelekin lagi Orangnya dikit. orangnya kok dikit. Kalau lu? Kalau gue sih ya biasa aja, Oh, maksudnya biasa orangnya aja. segitu, ya kelihatan segitu. Gue yang Terus? bikin aneh kok pas lagi pada merem, istilahnya tuh kayak anggota badan tuh kayak berjalan Gerak. sendiri. Oh. Nah, Iya, gue di situ masih menghayati tuh minggu pertama. Nah, di minggu keduanya gue cobalah sama lah kayak mereka Mau coba merem gitu kan. Nah, emang bener tangan tuh gerak sendiri. Pas Terus gerak gimana? sendiri, Misbah juga gini pas kelar ngaji nawarin, nih lu mau di ngaji ya kan, mau di ruqyah nggak kata dia kan. Boleh kata gue kan gitu, di ruqyah kan akhirnya. Nah di situ proses ruqyahnya gue tuh nggak ini gitu apa, nggak Nggak- secepat teman-teman gitu. Dari nggak- kelar ngaji nyampe menjelang pagi waktu itu, sampai setengah 3 apa jam 3 itu, gue masih inget. Pertama waktu itu Bang Udin, habis Bang Udin, Nior juga, pokoknya Bang Udin, Nior, terus siapa lagi tuh, lupa gua. Nah terakhir Bang Yono juga itu yang ruqyah langsung kan, itu juga nyampe pagi itu, nggak tahu di black waktu itu. Tapi pas di proses ruqyah itu ngerasanya kayak gimana? Yang gua rasain sih, ya kayak pas digini dada gua kayak, ya kayak gimana ya, kayak dibelah gitu, kayak ketusuk gitu. Gue Padahal cuma ditempelin doang ya? iya, padahal cuma ditempelin doang, cuman ya kayak nusuk ke dalam dada gitu kan. Nah akhirnya di situ pas kelar ruqyah kan terakhir
tentang penanyaan roh ya. Oh. Alhamdulillah sih waktu itu kan la ilaha illallah kan. Maksudnya harusnya. Iya. La ilaha Alhamdulillah. illallah. Cuman kan ya dari kelar ngaji sampai pagi itu juga maksudnya saking gua nggak berasanya gitu kan. Ya istilahnya dulu kan juga sempat habis belajar udah lama lah coba jadi mediator juga dimasukin gaib 50 berapa kan juga nggak berasa. Karena lu nya? Karena lu nya? Ya karena gue nya tukang pelor. Bukan dulu doang sih, sampai sekarang gue juga istilahnya masih. Kagak bang, tapi lu parahan dulu lah. Ya seenggaknya gue sekarang ya ada perubahan. Iya ada. Semenjak nikah ya, alhamdulillah, barakallah. Nikah, alhamdulillah nggak terlalu pelor kayak dulu lah. Dulu kan awal mula ngaji ya Yasin. Sekarang ngomong juga. Iya dia. Ya sih. Saya sakti bener ini ya awal-awal ngeliat dia kayak anjir kayaknya ngaji fokus banget lu. Iya saking mendalami banget sama jikiran itu. Dari gue ke Jakarta 2011 sampai 2013 itu gue 2 tahun gue tuh nggak punya temen. Ya karena gue setiap kerja cuma main PS. Nah pas gue masuk pengajian gue pertama lah tuh nemu teman, istilahnya teman. Nah akhirnya bisa jadi keluarga kayak sekarang kan. Oh jadi lu nganggapnya cuma temen doang nih kita. Parah. Lu denger gak sih kata gue keluarga ya kan? Keluarga yang mana dulu? Keluarga yang mana kalau ada kontrak habis. Ditanyain keluarga yang mana dulu. Terus di sini juga tuh yang gue demenin juga tuh anak-anaknya tuh suka healing. Kalau bahasa sekarang healing gitu kan. Enggak healing sama refreshing beda dong. Healing. Dia mah suka healing banget kalau dia mah. Kalau galau langsung jalan aja sendiri. Clean me. Kalau gue kan enggak nunggu ayo bareng-bareng ya kan gitu. Di sini juga awal mula gue bisa sering suka naik gunung lah, kenal istilahnya naik gunung tuh kayak gimana di pengajian Di pengajian ini. Berarti nggak cuma ngaji doang ya bang ya, bisa Alhamdulillah bisa ngerasain gimana rasanya naik gunung, gimana rasanya kita camping ceria, gimana rasanya kita touring. Ya di sinilah kebersamaannya mah. Itu kan dalam segi dunia ya. Ya itu. Kalau dalam segi agamanya, nah kalau larinya kemana? Segi agamanya ya alhamdulillah, sampai sekarang masih sehat-sehat begini. Alhamdulillah. Masih inget Allah ya. Alhamdulillah masih ingat Allah. Alhamdulillah. Ya walaupun dosa banyak. Oh iya. Kalau nggak mau dosa ngajarin malaikat aja bang. Ya seenggaknya manusia sadar diri. Iyalah benar. Karena jadi manusia itu di Nuralib juga kita diajarin ini sih ya, diajarin sadar diri. Lu tuh siapa? Iya. Bener nggak sih? Cuman kagak sadar-sadar. Ya itulah namanya kan manusia. Iya betul. Manusia. manusia. Tepatnya hilaf. Kalau hilap terus mah mau parah. Ya sahabat Ena ya, ini singkat cerita tadi perjalanan kita masuknya Nur Alif, dan singkat cerita juga kita masuknya tahun berapa kurang lebihnya juga udah hampir mau 10 tahunan semua. Alhamdulillah kita masih berkumpul seperti keluarga kayak sekarang ini, dan semoga aja kita bisa selalu berkumpul seperti ini. Buat sahabat Ena yang istilahnya ingin ayo kita ngaji bareng, boleh kita datang langsung ke alamat kita ada di Banyak lah, Harapan Dalam. masih banyak cerita yang Masih banyak belum disebutin. Cuman kalau pengen lebih tahu datang aja. Ya betul. Ditunggu. Banyak sebenarnya cerita, cuman kalau pengen tahu kayak gimana sih perkumpulan kita di pengajian ini, ya boleh silakan berkunjung ke sini. Kita ada di Tanah Merah, Tugu Selatan, di daerah Koja, Jakarta Utara ya. Tepatnya di Jalan Harapan Dalam. Kita di suatu kontrakan inilah perkumpulan kita. Setiap rutinitas kita di malam Jumat pengajian, dan rutinitas kita setiap bikin video-video juga di sini. Cukup sekian ya. Ada yang mau disampaikan buat sahabat Ena? Udah sih, Mungkin cukup itu aja mungkin. buat para senior ya. Ayo gabung lagi. Sebenarnya setiap malam Jumat tuh entah dulu atau sekarang lah, kalau gue mikirnya kayak kangen sih ngaji-ngaji bareng lagi tuh. Iya. Kangen. Kira mau sampai kapan gitu kan lu kayak gitu terus. Lagian juga ya emang sih gue juga
ngaji juga sering bolong-bolong ya. Cuman kalau lagi ada waktu ngaji, rasanya kangen aja kalau lagi rame-rame. Itu aja sih, kekeluargaannya aja sih gue mah. Itulah. Oke. Semoga saudara-saudara semua lah yang nonton ini sama senior-senior Nur Alif yang dulu itu sehat semua lah. Semoga hidupnya berkah lah. Itu aja. Amin, amin, amin. Dan kita juga sih semoga kita berkah. Amin. Masa kita doain dia? Kita kan doain sendiri ya. Iya. Gak apa-apa kita doain dia, cuman kita harus lu doain sendiri lah. Anjir. Oke, buat teman-teman sahabat NA ya. Terima kasih selalu nonton video-video kita. Jangan lupa ya di like, subscribe, dan di komen. Kasih masukan buat kita agar kita selalu semangat buat Iya. bikin video yang bermanfaat. Semoga aja kita selalu inovatif ya. Maksudnya ada kreasi-kreasi baru lah. Ada informasi-informasi yang bermanfaat. Terima kasih buat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi